bangun malam gini ya harus tetap semangat. Harum banget ini kopi Malabar ya. Saya sebenarnya sekarang lagi nggak semangat. Susah juga ya. Kalau tidak ada waktu yang ditentukan, kita nggak akan maju karena kita jadi tidak dipaksa. Karena memaksakan diri dalam hal yang baik itu menurut saya baik. Ya, saya sedang membuka email dari salah satu jurnal. Email ini berisikan review yang kedua terhadap artikel yang kami submit. Bangun malam gini ya harus tetap semangat. Saya nggak tahu ini artikelnya bakal diterima atau enggak nantinya. Berkenankah untuk para reviewer dan editor. Yang penting kami berusaha. Saya tidak sedang minum kopi ya. Karena kalau minum kopi malam gini nanti nggak bisa tidur. Jadi saya sengantuknya aja. Saya persediaan kopi ada beberapa ya. Ini kopi single origin 100% Arabica ya, kopi puntang. Ada juga saya koleksi pemberian, sebenarnya bukan koleksi ya. Ini kopi harum banget ini kopi Malabar ya. Yang tadi juga harum juga, ini lebih harum lagi. Ini bikin segar ini kopi, bener-bener bikin segar nih kopi Malabar. Yang lain ini ada kopi puntang juga tapi robusta. Kalau yang tadi Arabica lebih harum yang Arabica. Kopi yang lainnya ada di kotak yang lain. Ini bikin segar nih. Memang kopi Indonesia terbaik. Selalu harus ada kopinya. Saya istirahat sejenak, buka kamera. Ya, saya lupa simpan kacamata di mana ya. Sebentar ya.
saya sebenarnya sekarang lagi nggak semangat. Susah juga ya. Ini sebenarnya hal yang sama ini menurut saya diulang. Sebelumnya saya saat sekolah S3 juga seperti ini kerjaannya. Mengejar deadline, kemudian memaksakan diri untuk mengejar deadline, karena kalau tidak ada deadline, kalau tidak ada waktu yang ditentukan, kita nggak akan maju, karena kita jadi tidak dipaksa. Maklumlah, manusia ada godaan buruk, ada godaan baik di dalam hatinya. Wajar ya. Jadi kalau manusia melakukan kesalahan, ya wajar saja. Manusia punya sisi buruk dan sisi baik. Kalau sedang muncul sisi buruknya, semoga berakhir dengan baik. Jangan sampai dibalik. Sisi baik, tapi nanti saat meninggal, sisi buruk. Ya, bagaimana caranya mengatasi malas? Saya buka kamera kalau sekarang daripada ketiduran, karena memaksakan diri dalam hal yang baik itu menurut saya baik. Dulu waktu saya mau masuk kedokteran di Unpad pada tahun 1997, saya bangun dini hari untuk memaksakan diri. Sama, dulu saya nggak punya laptop, tapi dulu adalah buku ujian nasional, buku latihan soal. Dulu namanya UNPTN. Kalau sekarang apa ya? Ya, dulu namanya UNPTN. Saya memaksakan diri untuk membuka buku dan latihan soal. Ada malasnya, sama persis seperti sekarang, malasnya ada. Tapi saya harus buka laptopnya, paksakan diri. Ya, lelah fisik ada. Semoga jangan sampai lelah hati. Lelah pikiran ada, tapi jangan sampai lelah hati. Kalau lelah hati, itu akan berefek ke fisiknya, ke pikirannya, ke semuanya. Jadi, kepada semua, atau mungkin adik-adik yang mau melanjutkan sekolahnya atau melanjutkan dari tingkat sebelumnya, paksakan diri untuk melakukan hal yang baik. Sering saya merasakan kalau tidak dipaksakan saya kalah, dan akhirnya saya menuruti rasa malas. Malas lagi. Sepertinya malas adalah bagian dari manusia sepertinya, dan kita harus lawan. Kalau enggak maju-maju. Jadi teringat dulu waktu saya masuk kedokteran juga, orang tua saya pensiunan, bukan orang yang mampu. Saya paksakan masuk kedokteran, alhamdulillah keterima. Saat keterima, bagaimana caranya membayar uang kuliah? Tidak hanya uang kuliah setiap 6 bulan, tapi juga uang buku, uang transportasi, makan, dan sebagainya. Sulit. Akhirnya dengan dipaksakan, saya saat itu terpikir untuk kerja sampingan. Misal memberikan les pada adik-adik SMP, SMA. Lumayan, saat itu saya bisa dapat
Rp65.000 saat itu ya, tahun 97 sampai 2000-an lah. 65.000 itu lumayan ya. Kemudian kalau memberikan les pada adik SMA itu dapat 100.000 saat itu. Lumayan. Saya juga harus cari beasiswa ke Unpad. Lumayan dapat 75.000 sebulan. Itu cukup untuk transportasi. Ada sedikit untuk makan. Alhasil ya saya bukan termasuk orang yang indeks prestasinya besar. Saya di awal-awal saya dapat indeks prestasinya 3, kemudian menurun 2, saat lulus sarjana kedokteran saya 2,8 rasanya, lupa saya. Tapi tidak mengapa, walaupun dulu S1-nya seperti apa, apapun yang terjadi dari titik saat itu terjadi IPK 2, dan sebagainya, kedepannya mau seperti apa itu terserah kita. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya sudah lulus S3 dari Jepang. Saya tidak pintar, saya termasuk orang yang kalau menurut saya low to average. Saya nggak pintar-pintar amat, tapi menurut saya orangnya mau untuk cepat menyerap pembelajaran dari siapapun, dari apapun. Itu modal yang baik untuk maju.